Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta melancarkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat lihifdzil Quran. Syarat daripada lihifdzil Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzal Quran wal amala bihi warzuqni minhu ilma munira wa sallim tasliman katsira. Demikian syarat daripada sholawat lihifdzil Quran. Artinya, ya Allah, semoga sholawat dan salam keselamatan yang banyak selalu Engkau curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Sholawat yang dengan sir rahasianya saya bisa memperoleh hafalan Al-Quran dan beramal dengannya. Ya Allah, berilah saya ilmu dari Al-Quran yang bercahaya. Khasiat daripada sholawat lihifdzil Quran ini yaitu terkhusus untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran atau para hufaz. Insyaallah akan diberikan kemudahan di dalam menghafal, dimudahkan, ingatannya tidak akan hilang, dan kelak perbuatannya tidak akan keluar dari jalur menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak akan berubah menjadi bencana bagi si penghafalnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun fadilah daripada membaca sholawat secara umum, dikatakan di dalam sebuah hadis, akthiru minas salati alayya yaumal jumu'ah fa inna salatakum ma'rudah alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat,
Sesungguhnya sholat atau doa kalian diperlihatkan kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Auf bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Selain daripada itu, hadis dari sumber yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, menyatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih bersama Ibnu Hibban. Adapun redaksi lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, in afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi kubidha, wa fihi nafkhah, athaniyatu, wa fihi sa'qah. Aksiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudah alayya. Wa qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alaik salatuna wa qad arimta, ya'ni wa qad balita. Qala innallaha azza wa jalla harama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya salawatullahi alaihim. Seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Nabi Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga tiupan sangkakala kedua dibunyikan, dan pada hari itu pula kejutan atau pasca kebangkitan terjadi. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari tersebut. Sesungguhnya sholat atau doa kalian diperlihatkan kepada aku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana doa kami diperlihatkan kepada Anda sementara Anda telah hancur dimakan tanah? Beliau kemudian menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dengan makna yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari jalur Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aktsiru minas salati alayya fi yaumil jumu'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli jumu'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni manzilah. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Sesungguhnya sholat atau doa umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak sholawatnya kepadaku, maka dialah yang paling dekat posisinya denganku. Makna hadis ini menjelaskan bahwa sholawat yang diucapkan setiap hari Jumat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipajang di hadapan beliau. Di samping itu pula, sebelumnya telah disebutkan beberapa hadis, tidak ada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa menjawab salamnya. Serta hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat pelanglang buana yang bertugas menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Pendek kata, semua sholawat dan salam yang dihaturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada beliau, baik yang dilakukan pada hari Jumat maupun hari-hari biasa. Bisa saja sholawat dan salam yang dihadapkan kepada beliau merupakan nilai tambah tersendiri dan tidak sekedar penyampaian dan pelaporan biasa. Dan hal itu menjadi salah satu keistimewaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Dikatakan di dalam hadis yang lain, laisa ahadu yusalli alayya yaumal jumu'ati illa uridat alayya salatuh.
tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat kecuali solawatnya diperlihatkan kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Darda. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad jayyid, namun dengan redaksi sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Darda, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ati fa innahu yaumu mashhud tashhaduhul malaikah wa in ahadun shalla alayya illa uridat alayya salatu hatta yafragha minha." Qala qultu wa ba'dal maut? Qala innallaha harama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat, sesungguhnya ia adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat, sehingga seseorang tidak bersolawat kepadaku kecuali sholat atau doanya akan ditunjukkan di hadapanku hingga ia selesai bersolawat. Abu Darda berkata, aku tanya, meskipun setelah meninggal? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Makna hadis telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menunjukkan bahwasanya para nabi tetap hidup di dalam kubur mereka, dengan hadis yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh kepada beliau ketika ada yang memberi salam pada beliau, dan ketika ada yang bersolawat hingga beliau bisa membalasnya. Di dalam hadis lain dikatakan, kullu du'a'i mahjub hatta yusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap doa tertahan sampai dibacakanlah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Al-Mundhiri mengatakan bahwa hadis ini mauquf. Mauquf adalah hadis yang riwayatannya hanya sampai pada sahabat saja, dan para perawinya adalah thiqah sebahagian kalangan. Begitu lanjut Al-Mundhiri menilai bahwa hadis ini sebagai marfu. Marfu adalah hadis yang rentetan periwayatannya berakhir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih tepatnya adalah mauquf. Hal ini lebih dipertegas oleh Imam Al-Haythami yang mengatakan bahwa para perawi hadis ini adalah thiqah. Hadis dari sumber yang sama dari jalur sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'bul Iman. Sementara Imam Ad-Dailami meriwayatkannya dalam Musnadul Firdaus dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi kullu du'a'i mahjubun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap doa tertahan sampai dibacakan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sanad riwayat Imam Ad-Dailami ini terdapat nama perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dainuri yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Ad-Du'afa sebagai munkarul hadis. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Qurrah As-Sadi dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara mauquf dengan redaksi inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa tertahan di antara langit dan bumi tanpa bisa naik sedikit pun sampai kau bersolawat kepada nabimu. Status mauquf suatu hadis dalam kondisi seperti ini tetaplah dianggap sebagai marfu, sebab tidak ada ruang yang tersisa untuk berijtihad. Hadis ini lebih diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Hasan,
Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Keduanya menyatakan sebagai hadis sahih dari Fudhalah bin Ubaid. Beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang pria, kemudian langsung sholat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah hamba." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Wahai laki-laki, kamu terlalu tergesa-gesa. Jika kau sholat lalu duduk, maka bacalah tahmid kepada Allah Ta'ala seperlunya. Kemudian bersolawatlah kepadaku, kemudian barulah berdoa." Setelah itu datang laki-laki lain. Ia memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melanjutkan dengan doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, "Berdoalah, niscaya kau dikabulkan." Demikian penjelasan tentang fadilah membaca sholawat secara umum. Semoga penjelasan-penjelasan tersebut bisa memotivasi para mustami' untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada bahasan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.